wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Karena kemarin kita sudah membahas tentang kekasan atom karbon. Pada umumnya nanti senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi dua. Ada yang ikatannya itu jenuh dan ada yang ikatannya itu tidak jenuh. Nah, ikatan jenuh itu yang dimaksud di sini bagaimana itu yang C-nya berikatan semua dengan H. Jadi atau istilahnya penuh dengan H. Sedangkan untuk ikatan tak jenuh itu ikatannya atau C tidak selalu berikatan dengan H. Nah, untuk ikatan jenuh ini tergolong senyawa hidrokarbonnya disebut dengan alkana atau ikatan tunggal. Sedangkan untuk ikatan tak jenuh itu nanti dibagi menjadi dua, ada alkena atau ikatan rangkap 2 dan alkuna, ikatan rangkap 3. Di sini saya kasih contoh, seumpama C4 tinggal dilengkapi berarti hanya 3, H2, H2 dan H3. Atau kalau dibentuk rumus molekulnya adalah C4 hanya, coba dihitung di situ hanya 10 kan berarti. Sedangkan untuk alkena saya kasih contoh di sini. C ikatan rangkap 2, C tinggal dilengkapi hanya H2, H2 dan H3. Berarti rumus molekulnya adalah C4H8. Sedangkan untuk ikatan rangkap 3 saya kasih contoh di sini, tinggal dilengkapi nanti silakan dilengkapi hanya, berarti rumus molekulnya adalah C4H6 kalau dijumlahkan. Nah, atau untuk menentukan rumus umum alkananya bisa dilihat di sini, berarti rumus umum untuk alkana adalah CnH2n plus 2. N ini adalah jumlah C-nya. Seumpama kalau C1 berarti kan hanya H2 kali 1 plus 2, H4. Kalau C2 berarti C2 hanya 2 kali 2 plus 2, H6. Sedangkan untuk C3 berarti hanya 8 dan seterusnya. Ini adalah alkana. Lah, perbedaan dari CH4 ke C2H6 itu selalu perbedaannya itu sama, 1C dan 2H, 1C dan 2H. Lah, perbedaan yang sama inilah nantinya akan disebut sebagai deret homolog. Jadi semua alkana, alkena, dan alkuna itu punya deret homolog. Sekarang kita bahas tentang alkenanya sedikit, berarti nanti rumus umumnya adalah CnH2n. Saya kasih contoh di sini, C2 berarti hanya 4. Ya kan? Kenapa kok di alkena itu tidak dimulai dari C1? Karena untuk alkena ikatan rangkap 2-nya itu dengan atom C yang lain. Jadi kalau dia tidak ada C yang lain, berarti dia tidak bisa dimulai dengan 1C. Jadi untuk alkena dan alkuna itu dimulainya mulai C2, bukan C1 seperti yang di alkana tadi. Oke, saya lanjutkan. Kalau C3 berarti hanya 6, kalau C4 hanya 8, dan seterusnya. Oke, paham ya?
Lalu untuk yang alkunas, berarti rumus umumnya adalah Cn H2n minus 2. Sama kayak tadi alkena, dia tidak dimulai dengan C1, tapi langsung dimulai dari C2. Berarti kalau C2 hanya berapa? Hanya 2. Kalau C3 hanya 4. Ya kan? Kalau C4 berarti H2 kali 4 minus 2, 6, dan seterusnya. Dan semua senyawa hidrokarbon itu mempunyai deret homolog. Oke, hari ini kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang alkana, di mana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Nanti di alkana itu kalian belajar tentang tata nama, lalu rumus umum, molekul, reaksi, dan lain-lain. Di alkana itu nanti dia punya nama tersendiri. Jadi saya buatkan tabelnya di sini antara rumus molekul dengan namanya. Tadi di alkana kan dimulai dari CH4. Untuk CH4 namanya adalah metana. Sedangkan untuk C2H berapa berarti? H6 berarti namanya adalah etana. Lalu semua nama di alkana itu pasti dia berakhiran dengan ana. Jadi kalau C3 hanya berarti H8 namanya adalah propana. Semuanya berakhiran dengan ana. Untuk C4 H10 namanya adalah butana. Untuk C5 H12 sampai nanti C10 H22, silakan kalian cari namanya sendiri, ditulis di buku tulisnya masing-masing. Nanti kalian harus hafal. Kalau C1 namanya apa, C2 namanya apa, C3 namanya apa, dan seterusnya. Kalian harus hafal dan jangan lupa dihafalkan. Oke. Nah, ini adalah tugas nomor 1. Kalian harus mencari tahu namanya. Nah, untuk tugas nomor 2, silakan kalian mencari tahu ciri-cirinya alkana itu seperti apa sih? Silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Sedangkan untuk tugas nomor 3 adalah silakan dicari tahu tentang penggunaan alkana dalam kehidupan. Itu gunanya seperti apa? Oke, kita masuk pembahasan yang kedua. Setelah kalian tahu nama-namanya alkana, sekarang kita membahas tentang tata nama alkana berdasarkan IUPAC. Oke, peraturan pemberian tata nama berdasarkan IUPAC yang nomor 1 itu adalah rantai karbon berurutan yang terpanjang dalam suatu molekul ditentukan sebagai rantai induknya atau rantai utamanya.
Nah, saya kasih contoh di sini. Seumpama saya punya rumus struktur seperti ini. Ada C4 dengan satu cabang, tinggal dilengkapi hanya H3, H3, H2, dan H3. Kalian harus menentukan dulu rantai terpanjangnya itu mana. Kalian harus menomori terlebih dahulu. Kalau saya prefer kalian lihat dulu dari rantai yang datar. Kalian lihat dulu di situ. Itu kan rantai yang datar. Kalian kasih nomor 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu baru kalian hitung dari cabangnya. Cabang yang CH3 yang di bawah, kalian coba hitung. Kalau kalian hitung dari bawah ke atas berarti kan 1, 2, lalu ke kanan 3, 4. Sama kan? Kalau sama, rantai induknya paling gampang adalah rantai yang tidur atau rantai yang horizontal. Kalian pakai rantai yang horizontal. Saya kasih contoh yang kedua. Coba dilihat. Di situ ada CH3, CH, ada cabang 2. Nah, kalian tentukan dulu. Dihitung dulu yang datar dulu. Kalian didatarkan 1, 2, 3. Sedangkan kalau dihitung dari bawah 1, 2, 3, 4. Nah, berarti rantai yang terpanjang adalah 4 atom C kan? Itu adalah rantai yang terpanjang. Berarti itu yang dipakai sebagai rantai induk. Sedangkan CH3 yang di sini itu dia sebagai rantai cabangnya. Paham ya di sini ya? Nanti kalau nggak paham kita bisa diskusi di WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Untuk peraturan yang nomor 2, itu setelah kalian menentukan mana rantai induknya, yang nomor 2 itu carilah nama pada tabel. Tabel suku pertama sampai suku ke 10 yang ada di sebelah kiri yang tadi saya tugaskan sebagai tugas pertama. Itu setelah nanti kamu menentukan rantai induknya, baru kalian cari namanya di tabel. Dan letakkan di bagian belakang. Oke, jadi untuk nama alkananya yang ada di tabel itu terletak di bagian belakangnya. Saya kasih contoh di sini. Umpama C4 hanya tinggal dilengkapi. Nah, untuk C4 ini dia kan tidak ada cabang kan, berarti hanya rantai lurus aja. Berarti namanya adalah normal. Biasanya diawali dengan huruf N karena dia rantainya normal. Karena dia C4, di sini namanya adalah butana. Jadi namanya normal strip. Strip ini sebagai tanda pemisah. Jadi N butana. Penamaannya seperti itu. Untuk aturan yang nomor 3, isomer yang bercabang atau rantai yang bercabang tadi diberi nama sebagai gugus alkil atau sebagai turunan alkana. Nah, gugus alkil ini dia punya rumus CN H2N plus 1 atau gugus alkil ini adalah alkana yang kehilangan 1H. Seumpama di sini adalah CH3. Kalau tadi CH3 namanya di alkana adalah metana, kalau di alkil ananya diganti il, jadi namanya adalah metil.
Sedangkan kalau untuk C2 berarti hanya H5 kan kehilangan 1H. Tadi namanya etana, berarti sekarang namanya etil. Diganti il belakangnya. Kalau C3H berarti H7 ya, C3H7 berarti namanya adalah propil. Dan nanti seterusnya. Silakan kalian cari tahu sendiri namanya apa. Metil, etil, propil berarti kalau C4H10 namanya adalah butil. Silakan nanti dibuat tabel seperti yang tabel sebelumnya. Oke. Saya kasih contoh di sini. Seumpama saya punya rumus struktur seperti ini. CH3, CH, CH2, CH, CH3. Lalu saya kasih cabang. Nah, silakan ditentukan dulu rantai induknya. Kalau saya karena perhitungannya sama-sama 5 meskipun dihitung dari cabang, jadi saya lebih prefer ke rantai lurus yang sebagai rantai utamanya. Berarti saya garisi di sini ini adalah rantai induknya atau rantai utamanya. Lalu silakan diberi nomor. Lalu untuk CH3 yang di C nomor 2 dan C nomor 4 ini berarti sebagai cabangnya atau sebagai rantai cabang. Nah, penamaannya bagaimana, Bu? Gitu. Penamaannya kalau dia ada cabangnya, tadi kan cabang itu berarti dia sebagai gugus alkil. Ya kan? Berarti ada 2 gugus alkil di sini, di C nomor 2 dan di C nomor 4. Berarti penulisannya adalah kalian tulis dulu. Letak cabangnya kan di posisi nomor 2 dan di posisi nomor 4. Ditulis dulu 2,4. Karena cabangnya adalah metil dan ada 2. Kalau penamaan di kimia itu kalau di itu 2, kalau tri itu artinya 3, kalau tetra itu 4 dan nanti seterusnya. Berarti di sini karena ada 2 metil namanya adalah 2,4 dimetil. Paham ya? Karena kan C-nya ada 2 kan. Berarti di 2 kan namanya kan di, berarti dimetil di posisi nomor 2 dan 4. Setelah itu kalian lihat rantai induknya. Rantai induknya C-nya ada berapa? Ada 5. Berarti tinggal ditulis rantai induknya. Kalau C5 itu berarti dia adalah pentana. Jadi penamaannya adalah 2,4 dimetil pentana. Itu adalah penamaannya. Sekarang saya kasih contoh lagi yang lebih mudah. Nah, kalau seperti ini, seperti tadi dilihat dulu rantai induknya, lalu diberi nomor 1, 2, 3, 4. Berarti cabangnya ada di posisi nomor berapa? Ada di posisi C nomor 2 kan? Berarti namanya adalah namanya adalah 2. Karena dia di posisi nomor 2 berarti namanya adalah 2. CH3 tadi gugus alkil namanya metil. Lalu rantai induknya kan ada 4, berarti namanya adalah butana. 2 metil butana. Paham ya sampai sini? Nanti akan saya berikan latihan soal lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan belajar lagi tentang cabang. Nah, ini kan kalau cabangnya cuma 1 kan. Kalau ini kan cabangnya cuma 1. Seperti yang saya kasih contoh tadi kan cabangnya cuma 2, cuma 1. Nah, nanti ada suatu kasus di mana
cabangnya punya cabang. Jadi sudah cabang, tapi dia punya cabang lagi. Saya kasih contoh di sini. Nah, itu kan sudah cabang C, lalu C-nya juga punya cabang lagi, punya 2 cabang lagi, atau punya 1 cabang lagi. Oke, dilengkapi dulu hanya. Nah, itu adalah maksud dari cabang yang bercabang atau cabang yang punya cabang. Nanti di cabang penamaan cabang yang punya cabang ini dia dibagi menjadi 3, ada iso, ada sekunder, dan ada tersier. Kalau iso ini pengertian saya, menurut saya itu di mana ada cabang di nomor 2 ujung terluar. Jadi ada cabang di C nomor 2-nya cabang pada ujung terluarnya. Seumpama di sini saya kasih contoh. Lah, ini adalah yang garis ini itu maksudnya dia berikatan dengan rantai utamanya. Jadi ini adalah cabangnya. Berarti ini kan ada C4 di 1, 2, 3, 4. Dia pada menempel pada C nomor 2-nya. Nah, saya sebut karena dia C-nya ada 5, namanya adalah isoamil atau isopentil. Sedangkan untuk contoh yang di atas tadi, karena dia ada 3 kan, 1, 2, 3, berarti namanya adalah isopropil. Nah, untuk sekunder pengertiannya itu ada 1 cabang dibagi. Jadi nanti di cabangnya ini dia punya 1 cabang di bagian C yang terdalam. Seperti ini contohnya. Nah, itu adalah cabang yang mempunyai C di ujung terdalam. Jadi namanya adalah sekunder, karena C-nya ada 4, namanya sekunder butil. Nah, untuk contoh yang kedua, karena C-nya nanti ada 5, berarti namanya sekunder amil atau sekamil. Untuk yang tersier, itu pengertiannya ada 2 cabang di bagian ujung terdalamnya. Seperti kalau sekunder tadi hanya 1 cabang di ujung terdalam, kalau di tersier ada 2 cabang di ujung terdalam. Jadi namanya kalau ini ters butil karena C-nya ada 4. Sedangkan yang ini, yang kedua adalah ters amil karena jumlah C cabangnya ada 5. Nanti kalau nggak paham, kita diskusi di WA ya. Jadi C yang garis yang di ujung itu maksudnya itu yang ada di rantai utamanya. Sekarang saya kasih contoh soal di sini. Tuliskan rumus struktur dari satu N heksana 2 5 etil 3,3 dimetil heptana. Saya kasih contoh ya di sini biar nanti kalian nggak bingung. Heksana itu berarti dia adalah C6. Hanya berapa? Hanya berarti H14. Ya udah kalian tulis dulu C-nya ada 6. Kalian tuliskan C-nya dulu, setelah itu baru kalian lengkapi H-nya. Nah, sudah. Berarti ini adalah rumus struktur dari C heksana. Sedangkan yang nomor 2 ada 5 etil 3,3 dimetil heptana. Yang harus kalian tuliskan dulu adalah heptananya dulu. Heptana itu adalah C7, hanya berarti kan seharusnya H16. Ya kan?
kalian gambar C7 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu jangan ditulis hanya dulu karena dia ada cabang kan. Kalian kasih nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu baru kalian tentukan tempat cabangnya. Ada 5 etil. Etil itu kan berarti C2H5, sedangkan metil itu adalah CH3. Berarti di posisi nomor 5 itu ada cabang C2H5, sedangkan di C nomor 3 itu ada 2 metil. Makanya itu namanya 3,3 dimetil karena dia posisinya di nomor 3. Tinggal ditulis atas bawah. Berarti kan gugus alkilnya adalah metil. Setelah itu baru kalian lengkapi hanya seperti biasa. Sudah deh, jadi ini adalah rumus struktur dari 5 etil 3,3 dimetil heptana. Loh Bu, kenapa kok namanya nggak metil dulu baru etil? Kan C-nya banyakan etil, kenapa kok nggak metil dulu? Kenapa nggak 3,3 dimetil 5 etil heptana? Karena untuk penamaan alkana, alkena maupun alkuna, untuk gugus alkilnya itu dia harus sesuai abjad. Untuk gugus alkilnya dia harus sesuai abjad. Seumpama kalau CH3 kan namanya metil, lalu ada etil, ada propil, ada butil, ada amil atau pentil, dan seterusnya. Untuk penamaan, seumpama ini kan etil sama metil, berarti kan abjadnya duluan E daripada M kan. Berarti yang ditulis terlebih dahulu adalah etilnya dulu. Etil baru metil. Kalau seumpama saya punya contoh nanti soalnya ada propil dan metil, yang ditulis terlebih dahulu adalah metilnya dulu baru propil. Seperti itu, harus urut sesuai abjad untuk gugus alkilnya. Seumpama di sini saya punya contoh lagi 2,3,4 trimetil, lalu 4 propil heptana. Berarti C-nya kan ada 7 kan? Kalian tulis dulu C7-nya. Jadi di sini kan ada metil sama propil. Berarti karena M sama P, berarti abjadnya yang ditulis duluan adalah metilnya dulu baru propilnya. Seperti itu. Sudah ditulis C-nya, kalian kasih nomor. Kayak contohnya Bu Rizka dikasih nomor. Setelah itu baru ditempatkan cabang-cabangnya. Di posisi nomor 2 ada CH3, di posisi nomor 3 ada CH3, posisi nomor 4 ada CH3. Di posisi nomor 4 juga ada propil. Propil itu adalah C3H7 kan, berarti ya udah ditulis saja cabangnya C3H7. Baru setelah itu kalian lengkapi hanya H2, H2, H3, dilengkapi H seperti biasa. Oke, untuk penamaan saya cukupkan sampai di sini. Saya kira sudah cukup jelas. Nanti jika memang ada yang belum paham, kita akan bahas di WhatsApp group. Dan ini adalah latihan soal untuk kalian. Dadah. Jadi ada A sampai E, itu silakan kalian namai. Silakan ini di screenshot, baru nanti dinamai, ditulis di buku tulisnya masing-masing. Sedangkan untuk nomor 2 ini silakan kalian menggambar. Jadi kalau yang nomor 1 memberi nama, yang nomor 2 adalah membuat rumus strukturnya. Saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.